3 orang kru di Gartia memeriksa kapal secara terperinci selama 2 jam. Kemudian salah satu kru kapal di Gartia yang bernama Olivier de Faunou melaporkan bahwa dia tidak dapat menemukan 1 orang pun di dalam kapal. Jadi benar-benar kayak para manusia yang ada di kapal Mary Celeste ini antara pergi tergesa-gesa atau menghilang begitu saja. Kita akan masuk ke teori-teori yang ramai dipercayai oleh orang-orang. Teori yang pertama. Teori yang pertama adalah mempercayai adanya kemungkinan perompak membajak kapal ini. Apalagi seperti yang aku bilang di cerita awal itu, kalau jalur yang dilalui oleh kapal Mary Celeste dan juga kapal di Gartia ini memang terkenal sebagai jalur yang sering terjadi pembajakan kapal oleh para perompak. Tetapi setelah penyelidikan kapal yang dilakukan hampir memakan waktu selama 3 bulan, dan dari keseluruhan bukti-bukti yang ada dan serta dari catatan yang ditinggalkan oleh kapten, hal ini tidak membuktikan kemungkinan kalau kapal itu memang dibajak. Jadi kalau memang ada perampok yang menginvasi kayak Rusia ya, membajak atau menyerang kapal itu, otomatis seharusnya barang-barang berharga yang ada di dalam kapal itu hilang. Contohnya alkohol itu kan ada berbagai baler dan memang itu kan harganya mahal, masa ya nggak diambil. Terus yang kedua kan ada perhiasannya istri kapten itu yang cukup berharga banget, ada berlian bahkan ya kan, kok nggak diambil sama perampoknya? Kenapa? Bukankah itu lebih mudah untuk diambil? Istilahnya kalau memang nggak mengambil alkohol yang berbarel-barel itu karena terlalu banyak, otomatis kan dia bisa ngambil tuh 1 atau 2 lah paling enggak. Terus dia juga bisa ngambil barang-barang berharga miliknya istri kapten dan juga orang-orang yang ada di sana. Tapi kenapa nggak diambil? Kan aneh. Dan lagi waktu dicek juga nggak ada tanda-tanda perlawanan dan nggak ada tanda-tanda kalau istilahnya memang kapal itu terbajak, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi teori ini meskipun dipercaya sampai saat ini, tetapi tetap menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tidak bisa terjawab. Ya akhirnya begitulah, teori ini masih belum terselesaikan. Teori yang kedua ini sebenarnya masih berkaitan dengan teori yang pertama, yaitu adanya pembajakan kapal Mary Celeste. Nah, kalau di teori ini bedanya, beberapa orang mengatakan kalau sebenarnya pembajaknya bukanlah perompak, melainkan kapal de Gartia, sang penyelamat dari kapal ini. Jadi istilahnya kalau memang di penyelidikan gitu, penyelidikan kriminal, biasanya pelapor pertama atau mungkin orang penyelamat pertama itu kadang biasa jadi dimintain saksi karena dikira atau diduga sebagai tersangka utama. Dan ini juga yang terjadi pada kapal di Gartia yang dianggap dia sebenarnya adalah pelaku utama dari pembajakan kapal ini. Apalagi kan peristiwa ini terjadi di tengah lautan yang tentunya saksi matanya itu cuman antara kru kapal di Gartia dan juga kru kapal Mary Celeste, yang nggak ada saksi mata lain. Masa Yuyu jadi saksi kan? Ya nggak mungkin ya kan. Jadi benar-benar yang manusia yang bisa untuk dimintai saksi, yang bisa memberikan keterangan hanya kedua kru kapal ini. Nah, intinya dari teori ini sebenarnya menyebutkan kalau kru de Gartia itu membunuh semua orang yang ada di kapal Mary Celeste, kemudian membuatnya seolah-olah kapal ini terapung-apung dan membutuhkan pertolongan. Kemudian dengan skema ini kapal di Gartia lalu seolah-olah menolong kapal Mary Celeste dengan cara menariknya sampai ke pelabuhan atau membawanya sampai ke pelabuhan gitu ya kan, dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari pihak asuransi kapal. Jadi gini ya, kalau menurut aturan yang ada pada waktu itu, dari perjanjian asuransi, perusahaan yang mengasuransikan kapal ini harus membayar kepada kru kapal di Gartia karena dia kan sudah menyelamatkan kapal. Jadi pihak asuransi ini harus membayar sejumlah besar uang gitu yang harus diberikan kepada kapal di Gartia ini, karena kan membuat kapal ini tidak jadi hilang dan muatannya yang cukup berharga ini juga bisa dapat dibawa sampai ke pelabuhan dengan selamat dan dapat dikirimkan meskipun ada 9 barel yang kosong, tapi kan sisanya semuanya masih utuh. Jadi untuk give thanks lah istilahnya. Tapi dikarenakan teori yang beredar ini, pihak asuransi hanya membayarkan 1/6 dari sejumlah besar uang yang seharusnya dia bayarkan ke kapal di Gartia. Karena katanya sih pihak asuransi itu nggak yakin kalau memang nggak ada kecurangan dari kejadian kapal Mary Celeste ini. Jadi bisa aja ada kecurangan sehingga membuat di Gartia ini seolah-olah menjadi pahlawan. Tapi kalau aku sih nangkepnya kayak teori ini dibuat nggak sih oleh pihak asuransi biar kayak istilahnya dia nggak usah membayar sejumlah besar uang. Karena kalau kita tahu umpamanya nih, kalau di Gartia, aku nggak membela sih, maksudnya kayak
kalau di Gartia memang perompaknya, paling nggak dia akan mengambil berlian dong, atau yang perhiasan-perhiasan itu paling nggak dibawa dulu lah ya. Kan nggak ada yang tahu istrinya itu bawa perhiasan apa aja di dalam situ. Terus dia nggak usah repot-repot untuk menghilangkan semua bukti catatan yang ada di kapal itu. Dan juga kalau kita tahu sendiri, sebenarnya secara logis juga dipikir nggak mungkin, karena kapal di Gartia ini berangkatnya 7 hari lebih lama daripada kapal Mary Celeste yang seharusnya sudah berlayar. Makanya kenapa si Kapten Morehouse ini cukup kaget kenapa kapal Mary Celeste yang seharusnya sudah sampai di Genoa masih ada di tengah lautan kayak gitu. Makanya dia berinisiatif untuk menolong. Jadi kayak istilahnya ya nggak mungkin juga, kalau dipikir secara ilmiah juga nggak mungkin, nggak nangkep. Tapi kok perusahaan asuransi meyakininya ya? Kalau aku sih menurutku ya gitu, karena dia nggak mau bayar aja secara sejumlah besar uang itu tadi yang disepakati, dan dia mau kayak ngeluarin uang yang lebih murah aja gitu. Dan bahkan dilakukan pengecekan pun nggak ada perawanan kan, ya nggak mungkin ya kan, kalau maksudnya ada kru yang dibunuh di depan matanya, masa ya kru kapal Mary Celeste yang lain nggak menolong, kan nonsen. Maksudnya kayak ya omong kosong lah ya. Oke, kita lanjut lah ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga ini meyakini bahwa perginya 10 orang penumpang dari kapal Mary Celeste ini dikarenakan salah perhitungan dari Kapten Brigg. Jadi kapal-kapal zaman dahulu itu beda dari kapal zaman sekarang. Ya memang lah, zamannya udah berubah ya kan. Kalau zaman sekarang kan pengukuran untuk kayak kadar air dalam kapal dan juga pengukuran radar dan lain sebagainya itu bisa dilakukan melalui monitor ya kan. Cuman tinggal si kapten atau juru kemudi melihat dari monitor dan juga mengecek nih ada kapal enggak, terus ketinggian atau kadar air yang ada di dalam kapal ini berapa dan lain sebagainya, yang bisa mengecek untuk kira-kira kapal ini akan tenggelam atau tidak. Semuanya kan sudah jelas di situ. Nah kalau zaman dahulu kala kayak jauh banget ya, kayak beratus 1 tahun ya zaman itu dia mengukurnya pakai tali. Jadi tali dimasukkan ke ada bagian pengukuran untuk sampai ke lambung dasar bawah kapal untuk melihat sebenarnya air laut yang masuk ke dalam lambung kapal itu seberapa tingginya. Jadi kalau menyentuh tinggi tertentu itu bakalan akan ada kemungkinan kapal ini tenggelam. Nah, biasanya kapten kapal ini akan melakukan pengecekan berkala dengan menggunakan tali panjang itu untuk bisa mengetahui kondisi kapalnya dan bisa memberikan perintah untuk hal apa yang harus dilakukan selanjutnya. Contoh, kalau memang terlalu tinggi, dia bisa meminta untuk pompa-pompa air dinyalakan semuanya secara maksimal, atau mungkin kalau memang sudah airnya nggak masuk akal, dia harus memerintahkan untuk para orang-orang itu meninggalkan kapal itu karena kapalnya otomatis akan tenggelam. Nah, teori ini sendiri muncul. Kenapa kok bisa muncul? Karena pada saat itu tali pengukur yang digunakan untuk mengukur ketinggian air yang ada di dalam tubuh kapal ini itu tergeletak gitu aja di dekat lokasi area pengukuran. Jadi bukan dalam kondisi yang tersimpan di tempat yang memang sudah disediakan, tapi hanya tergeletak seperti seolah-olah sudah atau sedang digunakan pada saat itu. Ya mungkin aja teori ini meyakinin kalau pada saat itu si kapten kapal itu cara waktu ngecek air itu ternyata kayak ngelihat loh airnya ini terlalu tinggi, jadi kapalnya bakalan tenggelam. Terus akhirnya si kapten meminta mereka untuk meninggalkan kapal. Dan ya tentunya itu merupakan kesalahan fatal karena kan airnya masih dalam batas wajar seharusnya, dan bahkan kapal itu sendiri cuman tergenangin 1,1 meter yang masih bisa berlayar, dan kru di Gartia juga masih bisa sampai di Genoa, Italia tanpa kendala apapun. Nah, sayangnya meskipun teori ini diyakini, itu tetap nggak nonsen, karena maksudnya kayak omong kosong belakang. Nggak mungkin ini terjadi kalau dipikir secara ilmiah dan logika dan juga pengalaman. Semuanya itu nggak mungkin teori ini terjadi. Nah, kenapa kok bisa teori ini nggak mungkin terjadi? Pertama, kesalahan itu biasanya hanya dilakukan oleh kapten pemula. Sedangkan Kapten Brigg ini sudah berpengalaman selama 18 tahun pada saat dia memegang si kapal Mary Celeste ini, atau hampir 20 tahunan lebih setelah pada saat pelayaran itu. Dan si Kapten Brigg ini selain dia menghabiskan waktunya lebih banyak di laut ya kan, mengemudi kapal sebagai kapten, bahkan mungkin hampir setengah hidupnya dia menghabiskan di laut waktu dia sebelum jadi kapten pun. Itu merupakan pengalaman yang cukup banyak, dan nggak mungkin kalau hal ini terjadi atau kesalahan perhitungan ini terjadi oleh Kapten Brigg. Dan kalaupun kalian bilang ya manusia wajar kan ya membuat kesalahan. Nah, ketika meskipun Kapten Brigg ini memang wajar membuat kesalahan, kan pasti prosedur-prosedur utama itu nggak mungkin akan dilupakan oleh semua kru yang ada di situ atau oleh Kapten Brigg ini sendiri. Contohnya ketika dia pakai skoci, nggak mungkin dia nggak membawa jas hujan. Dan yang utama, dia juga tidak membawa persediaan makanan yang seharusnya memang wajib dibawa untuk pertolongan utama. Ya itu kan nggak
logis, maksudnya kayak prosedur utama, standar utama. Gimana bisa dia meninggalkan semuanya dan langsung pergi dengan skoci meskipun sepanik apapun loh ya. Tapi kan istilahnya kayak makanan itu utama, dan kalaupun tenggelam, kapal nggak akan langsung tenggelam. Dan pada saat itu pompa juga berfungsi gitu, maksudnya kayak itu baru satu yang nyala, kan tinggal nanti kalau airnya lebih tinggi, pompa lainnya bisa dinyalain kayak gitu. Teori satu ini cukup dipertanyakan karena kayaknya nggak mungkin, tapi ini tetap dipercayai oleh beberapa orang. Kita akan lanjut ke teori yang keempat. Teori yang keempat ini adalah gempa bumi. Kenapa teori ini diyakini? Karena 8 hari setelah kapal Mary Celeste ini ditemukan, terjadilah gempa bumi di area sekitar kapal Mary Celeste yang terapung. Yang pada akhirnya membuat orang-orang berteori, mungkin saja sebenarnya inilah penyebab dari aksi meninggalkan kapal. Bentar, Dev. Kok bisa? Maksudnya kayak gempa bumi kok tambah dia meninggalkan kapal? Apa korelasinya kok bisa kayak gitu kan? Nah, jadi gini, kalau yang teori ini mengatakan kalau dikarenakan gempa bumi, muatan di kapal itu saling menggelinding. Jadi yang barel-barel alkohol itu saling menggelinding satu sama lain, bertabrakan, hingga akhirnya menyebabkan 9 barel yang tadi kosong itu bocor dan menyebabkan alkohol itu berceceran gitu dimanapun dan membuat bau menyengat. Dan tentunya kalau ada kerusakan, mungkin entah ada percikan api dan lain sebagainya, otomatis kan bisa meledak, timbul ledakan. Dan pada waktu itu kebetulan ada sedikit ledakan kecil karena kebocoran itu, dan para kru langsung panik nih. Kapten juga panik, apalagi dia bawa anak dan istrinya, dan dia khawatir akan ada ledakan susulan karena kan di situ masih banyak alkoholnya, 1000 lebih ya kan. Misalnya kalau meledos gitu, namanya kayak meledak, semua kapal hilang ya kan, sehilangnya mereka juga. Akhirnya mereka lalu berinisiatif untuk meninggalkan kapal dengan skoci sejenak. Jadi untuk melihat kira-kira ini kapal nanti gimana ya, jadi meledak apa enggak, terus baru balik ke dalam kapal. Tapi ketika dia meninggalkan nih, ada gempa bumi susulan lagi sehingga ombak tidak stabil dan mereka tidak bisa kembali ke kapal. Tapi ini juga tetap nggak menjelaskan kok bisa mereka berpikiran untuk tidak menggunakan jas hujan dan tidak membawa makanan. Karena kan istilahnya kalaupun meledak atau enggak itu kayak butuh waktu gitu loh. Kita nggak ngerti akan berapa lama, nggak mungkin kan sejam 2 jam gitu kan. Balik lagi juga nggak mungkin. Itu pasti harusnya prosedur standar itu dia bawa gitu ya kan. Terus bukan hanya itu aja, waktu dicek semua tong tempat-tempat alkohol, 9 tempat alkohol itu dicek secara menyeluruh keseluruhannya, itu nggak ada bocor. Jadi bener-bener tongnya itu masih bisa digunakan, bukan kebocoran, tidak ada kerusakan, diisi pun nggak masalah. Jadi seolah-olah dikosongkan, bukan bocor ataupun rusak. Dan kalaupun memang ada sedikit ledakan kecil pun pasti ada kerusakan di kapal dan itu nggak ada. Jadi ya lagi-lagi teori ini masih dipertanyakan, kok bisa ada teori ini dan sebenarnya kemana 9 tong alkohol itu, apakah memang benar-benar kosong karena dikosongkan ataukah memang pada saat awal itu memang sudah kosong karena ada kecurangan untuk pemuatan dan lain sebagainya. Itu kayak menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi kayak gitu. Dan ya teori ini masih kayak ya dipercayai tapi nggak bisa dipercaya sesungguhnya. Oke, kita lanjut ke teori yang kelima, yaitu teori yang sangat aku percayai. Mungkin ya kan, kayak karena kejadian ini nggak logis, jadi teorinya harus nggak logis. Oke. Teori terakhir ini akhirnya menjadi satu-satunya jawaban yang menurut aku sepertinya masuk akal dan ya mungkin memang benar-benar terjadi, meskipun kalau dipikir secara logika akal sehat kita manusia, kok apa bener sih kejadian ini ada? Maksudnya kayak ini sendiri masih dipertanyakan nih, apa hal ini kok bisa ini menjadi salah satu teori yang dipercayai. Tapi ya gimana, memang kejadiannya nggak masuk akal, jadi ya teorinya juga harus nggak masuk akal. Yaitu adanya kemungkinan para penumpang yang ada di situ diculik oleh UFO. Pada saat itu, kemungkinan mungkin saja nih UFO mengambil seluruh penumpang yang ada di dalam kapal itu secara sekejap, dan kemudian ini juga menjelaskan kenapa semua hal yang ada di kapal itu seolah-olah ditinggalkan begitu saja. Seperti yang tadi catatan kapten yang memang hanya ditinggalkan begitu aja, terus perhiasan-perhiasan yang masih ada, terus habis gitu tali pengukuran yang dibuat untuk mengukur kedalaman air, semuanya tergeletak begitu saja. Itu bisa menjelaskan hal ini karena pada saat itu dipercaya UFO datang dan mengambil semua manusia yang ada di dalamnya plus catatan yang ada di dalam kapal dan skoci, dan ada beberapa hal yang hilang itu diambil sama UFO. Tetapi dia meninggalkan barang-barang berharga dan juga barang-barang lainnya.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Mungkin aja UFO ini, maksudnya alien itu mereka akan mencoba untuk belajar peradaban manusia pada saat itu, makanya seluruh catatan itu diambil juga. Tapi ya itu rada nggak logis sih. Tapi aku percayanya adalah UFO datang mengambil manusia itu, kalau catatan hilang dan sebagainya aku nggak tahu kenapa. Tapi yang pasti ya itu bisa aja adalah salah satu akibat, salah satu ulah dari alien atau makhluk yang tidak dapat diidentifikasikan oleh kita. Jadi kalau kalian ingat, aku pernah ada video tahun lalu membawakan tentang Frederick yang nanti kalian bisa tonton, mungkin nanti aku linknya taruh di bawah juga. Itu tentang dia kemungkinan dugaan teori kalau dia diculik UFO, karena dia waktu sebelum hilang dia menyebutkan beberapa tanda-tanda yang kemungkinan itu memang adalah tanda-tanda milik UFO, seperti kayak dia melihat cahaya hitam yang sangat terang dan juga hal-hal lainnya. Nah, waktu itu memang Frederick bisa sempat untuk menghubungi ke pusat udara. Tetapi kalau yang kasusnya dugaannya kapal Mary Celeste ini, karena dia kan di tengah lautan, dan bahkan kalau Frederick kalian tahu juga ada yang beberapa ngasih kesaksian kan, kalau dia melihat memang kayaknya ada memang benda asing, atau bahkan ada yang sempat ke foto juga kan. Nah, cuman bedanya karena nih kapal yang Mary Celeste ini ada di tengah lautan, yang otomatis kan nggak ada manusia yang melihat lainnya kecuali dari kru kapal Mary Celeste yang ya hilang juga, ya nggak ada ya siapa yang mau ditanyain kalau memang ada UFO yang mengambil mereka untuk bisa raib bersama-sama gitu kan, nggak ada. Jadi ya bisa jadi teori ini bisa lebih logis untuk dipikirkan, yang ya begitulah. Cuman bedanya di sini karena kan nggak hilang sekapalnya gitu, kenapa kok cuman yang diambil hanya orangnya aja, itu kan ya menjadi pertanyaan. Tapi kan kita nggak mungkin kan menanya alien kan, ya itu nggak mungkin juga kan ya, kecuali nanti kalau memang ada alien yang datang kita bisa tanya tuh, nggak tahu. Aduh ya Tuhan, horor banget ya karena ngomongnya. Nah, tetapi selain ini alien ini ya, selain teori tentang diculik alien ini atau diculik diambil oleh pesawat UFO ini, ada lagi kemungkinan kalau memang terjadi sebuah hal mistis. Nah, kenapa kok aku bilang hal mistis? Karena hal ini akhirnya teori ini bisa masuk dan muncul dipercaya banyak orang karena sebelum meninggal dunia, Joshua Davis ini bilang kalau mungkin saja kayu-kayu yang dia gunakan untuk membuat kapal Amazon yang sekarang berganti nama menjadi Mary Celeste itu sebenarnya kayu-kayu yang terkutuk, atau memang kayu-kayu memiliki kejadian kelam yang membuat hal-hal sial atau tragedi terus-menerus terjadi dan menimpa kapal Amazon atau yang sudah berganti nama menjadi kapal Mary Celeste. Dan tentunya kalau kalian tanya aku percaya teori yang mana, aku akan menjawab aku percaya teori yang kelima. Entah itu dia memang diculik oleh UFO atau memang terjadi hal-hal mistis, aku lebih percaya itu karena memang kejadian ini bisa dibilang nggak logis. Jadi bisa dibilang juga teori yang nggak logis bisa lebih logis untuk menjelaskan kenapa orang-orang di situ hilang semuanya dan ya menghilang gitu aja. Sebenarnya selain teori-teori 5 teori yang paling dipercaya ini, ada juga teori yang bilang kalau bisa saja para penumpang yang ada di kapal Mary Celeste ini ketika melewati segitiga Bermuda mereka menghilang semuanya. Tapi ini nggak bisa dipikir juga karena lokasi segitiga Bermuda itu cukup jauh dari area kapal ini ditemukan atau kapal ini berlayar. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga itu kalau biasanya memang tragedi di segitiga Bermuda itu dia akan hilang semuanya. Maksudnya kayak kapalnya juga hilang, nggak bakalan ditemuin. Nah ini kok kapalnya tok sing balik. Maksudnya kayak kapalnya doang yang bisa ditemuin tapi orang-orangnya nggak ada dan nggak ada tanda-tanda kehancuran apapun. Itu kan menjadi sebuah tanda tanya. Jadi ya teori ini akhirnya nggak dilanjutkan lagi karena ya dipikir juga nggak bisa dipikir secara logis juga ya, meskipun memang UFO juga nggak bisa dipikir secara logis, tapi ya begitulah ya kan. Tapi itu pendapatku loh ya, maksudnya kayak ya itu menurutku kalau di antara 5 teori ini, meskipun 4 teorinya dipikir bisa lebih logis ya kan, maksudnya dari hal apapun masih ada kemungkinan 4 teori ini terjadi. Kalau 5 kan kita masih harus memastikan kalau alien dan UFO itu benar-benar ada ya, meskipun memang Amerika sendiri sempat memastikan kalau benda itu memang benar-benar ada, tapi kan ya emang bisa menculik manusia ya kan, itu kan masih tanda tanya dan masih nggak bisa diketahuin. Kalau menurut kalian nih, kalian lebih percaya teori mana dari 5 teori itu? Atau mungkin kalian ada pendapat yang berbeda dari aku? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah, karena aku sangat-sangat ingin tahu banget apa sebenarnya pendapat kalian tentang kasus ini, karena menurutku kasus ini cukup sangat seru dan ya memang pada dasarnya kayaknya aku sangat-sangat suka dengan kasus-kasus yang unsolved dan membuat teori-teori lain dan membuat aku berpikir dan bertanya-tanya. Ya kayaknya channel ini akan aku fokuskan untuk hal-hal tentang unsolved case. Dan kalian kalau mau komen nih di bawah
ayolah, bolehlah. Aku sangat-sangat happy kalau kalian komen ya kan. BTW, terima kasih untuk stay di video kali ini. Dan aku sangat-sangat menghargai kalian yang sudah menonton episode 1 dan 2 dari video kali ini. Dan yang pastinya aku harap kalian bisa kasih komen-komen apapun atau mungkin updatean-updatean yang bisa aku bawakan lainnya. Dan ya, sampai juga kita di ujung video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir, dari part 1 sampai part 2. Dan jika kalian ada ide-ide selanjutnya untuk kasus-kasus unsolved case aku yang selanjutnya, yang seperti aku tadi bilang, kalian bisa komen di bawah atau mungkin kalian bisa email ke aku. Nah, biar selanjutnya aku juga bisa bawakan kasus-kasus yang kalian inginkan. Plus kalian juga bisa komentar di bawah juga kalau ingin membuat channel ini seperti bagaimana atau pengembangan yang lainnya, bisa banget. Please komen aja di bawah. Dan tentunya aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan bisa kalian share ya video-video ini ke teman-teman kalian biar ya mereka juga bisa tahu nih kasus Mary Celeste ini, dan kalian bisa sama-sama berdiskusi sebenarnya apa yang terjadi dengan kapal Mary Celeste. Dan kalau memang ada teori-teori lainnya yang lebih menarik, kalian bisa tulis di kolom komentar juga di bawah. Jadi kita bisa sama-sama tahu dan belajar. Dan ya, sekian di video kali ini. Aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa follow aku di Instagram di @deviamari13. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.